Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, tema kita adalah berawal dari cinta kepada diri sendiri. Terkadang tanpa kita sadari, anak-anak mungkin pernah membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Mungkin pernah kamu bertanya, mengapa aku tidak secantik Brele gitu kan? Atau mengapa aku tidak secakep Dendis seperti itu? Mengapa aku tidak sepintar Ayu gitu kan? Mengapa aku tidak bisa bermain basket seperti Brian? Mengapa aku tidak punya banyak teman seperti Erika dan sebagainya gitu kan? Terkadang kita melihat kelemahan kita dan membandingkannya dengan orang lain. Kita melihat keunggulan orang lain, kelebihan orang lain, sehingga ketika kita membanding-bandingkannya, kita tidak puas dengan diri kita sendiri, ya. Kita tidak puas dengan diri kita sendiri. Kita melihat kelemahan kita terlalu banyak dan melihat keunggulan orang lain terlalu banyak, sehingga itu menciutkan hati kita, membuat kita minder, ya kan? Membuat kita tidak percaya diri. Nah, melalui proses pembelajaran ini, kita mau diarahkan, kita mau diajak agar kita mau menilai apa kelemahan dan kekurangan kita. Itu kan? Anak-anak, coba kamu melihat apa kelemahanmu, apa kekuranganmu. Ketika kamu mengetahui apa kelemahan, apa kekuranganmu, jangan membandingkannya dengan orang lain. Kamu bisa melihat keunggulan orang lain atau kelebihan orang lain yang tidak kamu punya. Tetapi ketika kamu melihat keunggulan atau kelebihan orang lain, kamu berusaha memperbaiki kelemahanmu. Ya, kamu berusaha memperbaiki kelemahanmu. Gitu. Jangan bersedih. Jangan menangis karena kamu melihat keunggulan orang lain dan kamu tidak mampu melakukannya. Jangan. Nah, kalau kamu misalnya melihat kenapa si Ayu pintar, lalu yang kamu tanya, mengapa aku tidak bisa? Bukan mengapa aku tidak sepintar Ayu, bukan seperti itu, tetapi bagaimana aku supaya bisa seperti dia, gitu kan? Lalu kamu berusaha, mungkin perlu belajar, ya kan? Mungkin perlu berdiskusi, ya, mungkin perlu membaca, gitu. Atau mengapa saya tidak sepintar Ayu? Mungkin karena kamu terlalu banyak bermain, ya kan? Nah, ketika kamu melihat kelemahanmu, kamu memperbaikinya, kamu merubahnya, maka pasti kamu akan bisa menjadi lebih baik. Gitu. Nah, Tuhan menciptakan kita sempurna. Tuhan memberikan keunggulan kepada kita. Tuhan memberikan banyak hal kepada kita. Gitu. Walaupun memang tidak semua orang memiliki kesamaan. Pasti setiap orang memiliki perbedaan. Memiliki keunggulan, kelebihan satu dengan yang lain. Nah, kalau misalnya semua mau jadi dokter, siapa yang mau jadi pasiennya? Kan gitu. Kalau semua mau jadi insinyur, siapa yang mau jadi dokter? Kan gitu. Nah, Tuhan telah menciptakan kita beraneka karakter, keahlian, supaya semua hal boleh saling melengkapi. Gitu. Semua hal boleh saling melengkapi. Nah, jadi jangan kamu pernah merasa minder terhadap orang lain karena kamu menganggap, saya tidak pintar matematika, saya tidak pintar fisika, saya tidak pintar biologi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kamu melihat, si Ani pintar matematika, saya tidak pintar matematika. Mungkin kamu pintar di seni, bernyanyi, menggambar, dan lain sebagainya. Mungkin si Tony pintar fisika, kamu tidak sepintar dia. Mungkin kamu pintar di matematika, itu kan, di akuntansi, di ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jangan pernah membanding-bandingkan, tetapi lihat, saya lemah di sini, saya berusaha memperbaikinya, saya berusaha merubahnya. Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan, coba kamu list dulu, kamu catat dulu, apa kira-kira kelemahan-kelemahanmu, apa kekuranganmu, gitu, supaya kamu bisa merubahnya. Bukan bersedih dengannya, bukan, tetapi kamu merubah. Kamu berubah, gitu kan?
memperbaikinya, memperlengkapinya. Nah, demikian juga kamu tentunya punya potensi, punya kelebihan, keunggulan. Nah, ketika kita memiliki kelebihan, keunggulan, potensi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjadi sombong dengan itu? Terlalu bangga dengan itu? Tidak, gitu kan? Nggak boleh. Ketika kita memiliki kelemahan, jangan larut dalam kesedihan, dalam kelemahan, tetapi memperbaikinya. Ketika kita memiliki keunggulan dan kelebihan, jangan menjadi sombong, tinggi hati dengan keunggulan kita. Tetapi kita lihat, ketika kita memiliki kelebihan dan keunggulan, tentunya Tuhan memiliki rencana atas kelebihan dan keunggulan kita. Lalu kita bertanya, saya mau jadi seperti apa? Saya mau berbuat apa? Saya mau melakukan apa dengan kelebihan dan keunggulan yang saya miliki? Gitu. Jadi pasti setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan. Nah, ketika seseorang merasa ada kelemahannya, diperbaiki. Ketika ada keunggulan atau kelebihannya, dia akan berpikir mau dibuat apa supaya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain, terlebih bagi Allah. Nah gitu. Karena kita setiap orang memiliki kelemahan dan kelebihan, jadi kelemahan kita akan diperlengkapi oleh orang lain dan kelebihan kita akan memperlengkapi orang lain. Nah, anak-anak nanti dibaca Efesus 1 ya, ayat 3 sampai 14. Nanti masing-masing membaca ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Nah, kalau kalian membaca kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 14, nanti kalian bisa pahami, ternyata Allah memberikan karunia kepada kita. Beragam-ragam karunia dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus ada pada kita, itu yang akan menuntun kita memahami siapa kita, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Nah, bagaimana kita berkarya di dalam kelebihan kita dan bagaimana kita mengintrospeksi diri di dalam kelemahan kita. Nah, seperti itu. Jadi, anak-anak, nanti tolong kamu perhatikan dirimu. Di mana kelemahanmu, di mana kelebihanmu, supaya kamu bisa memperbaikinya. Introspeksi diri, ya. Dan jangan pernah larut dalam membanding-bandingkan diri. Kenapa saya tidak bisa memiliki ini? Kenapa si Anu bisa memiliki ini? Kenapa si Anu rambutnya cantik, saya enggak, gitu. Kenapa si A kulitnya putih, saya kok hitam, gitu. Jangan membanding-bandingkannya, gitu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan kelemahanmu dengan orang lain. Tetapi lihatlah bahwa di dalam kelemahanmu, walaupun begitu banyak kelemahanmu, pasti ada kelebihanmu yang tidak dimiliki orang lain. Nah, selidiki kelebihanmu dan berkaryalah dalam hidupmu bagi sesama dan bagi Tuhan di dalam kelebihanmu. Demikian anak-anak, bisa dipahami ya. Jadi jangan larut dalam kekurangan, tetapi manfaatkan kelebihanmu untuk bermanfaat bagi dirimu dan sesama. Terima kasih.